Halo bro, hari ini gua mau nyobain bikin charger aki ya bro ya. Karena charger aki gua yang lama udah pada rontok ya, jadi komponennya itu udah pada hancur karena udah lama nggak gua pakai. Hari ini gua mau bikin lagi ya. Di sini gua udah beli peralatannya. Ini ada beberapa macam ya. Ini peralatannya. Gua juga udah siapin ini trafonya yang 5 ampere ya. Jadi gua akan bikin yang baru. Dan trafo ini rencananya bakalan gua pakai untuk charger aki ya. Aki gua itu sekitar 10 ampere. Jadi aki ini bukan buat motor ya. Jadi aki ini mau gua pakai untuk uh, muter dinamo harum manis ya. Jadi hari ini gua mau mulai dagang lagi ya, karena gua udah libur lama nggak jualan ya gara-gara corona. Jadi gua libur panjang dan hari ini gua mau nyoba jualan lagi. Dan pas kemarin gua udah belanja-belanja dagangan, terus rapi-rapi mesin harum manisnya, ternyata charger akinya udah nggak bisa dipakai. Dan juga ya banyak yang rusak-rusak, banyak juga ya, segala saklar, terus panbelnya juga udah hancur. Dan sekarang gua mau buat charger akinya dulu. Oke bro, kita nggak usah kebanyakan ngoceh ya kan, kita langsung aja bikin chargernya ya bro ya. Oke bro, ini jadi bekas charger gua yang lama ya bro ya. Jadi ini udah hancur ya, udah nggak bisa dipakai lagi ya. Kipasnya juga udah pada patah ini ya, untuk baling-balingnya udah patah juga. Tapi gua nggak tahu ini masih bisa muter apa enggak. Ini baling-balingnya juga udah ada yang patah. Oke, tuh ini udah nggak ada ya. Udah pada patah, ini besi yang di sininya udah pada patah ya. Ini udah parah banget nih, udah pada rontok nih ya, udah pada hancur trafonya ya. Ini juga trafo ini udah bikinnya itu udah parah banget ya. Ini juga diodanya cuma diginiin doang, memang begini doang tapi bisa ngecas dia. Ininya juga udah hancur ya, tuh udah hancur ininya, sampai meletek ya. Sekarang gua bakalan bikin baru ya. Ini yang gua udah bikin, yang gua udah beli ya, trafo CT 5 ampere. Kemudian kipas ya, ini gua beli baru kipasnya. Oke, kipas DC ya, 12 volt. Ini harga kipasnya 15.000 ya, 15.000. Kemudian ini 75 ya harga trafonya ya. Kemudian ini gua beli 2 goceng ya, jepitan akinya ya. Kemudian ini tadi gua beli juga tapi ini enggak termasuk ya, ini mah untuk apa namanya, dia bisa satunya buat handset, satunya buat mic gitu ya, jadi buat ngomong gitu. Ini lebih cocok dipakai di laptop gitu. Laptop kan colokan ininya cuma satu, jadi dia butuh ginian. Karena gua tadi sekalian beli, jadi sekalian gua review ya. Kalau ini gua yang lama.
Nah ini bro ya, ini tempat sekring, kemudian ini saklarnya untuk, jadi nanti untuk berhentiin dinamonya gitu ya, 6 ampere ya. Nah nggak mau fokus nih. Ini 6 ampere bro. Nah tuh ya, 6 ampere. Ini gua beli 2, terus gua beli juga ini namanya Elko ya, Elko 25 volt. Terus ini screennya ya, screen 5 ampere, ini ada di dalam sini, jadi buat fungsinya buat pemutus arus gitu ya. Jadi kalau terjadi konslet, trafonya ini nggak rusak, jadi dia akan terputus dari screen ini. Kalau ini adalah resistor ya, ini resistor. Beli yang 2 ampere nggak ada, jadi gua beli yang 1 ampere, gua beli 4 biji. Ini untuk lampu nanti ya. Nah ini lampunya, gua beli 2, warna biru sama merah, jadi nanti supaya ada lampunya gitu ya. Terus gua juga beli yang dioda yang kecil ya, dioda yang kecil gua beli. Sekarang tinggal kita bikin ya bro ya. Untuk harganya sih murah-murah ya bro. Kalau ini tadi 75 harganya. Ini kipasnya ini 15.000 ya, kipasnya 15.000. Terus ininya semuanya murah-murah sih ya, cuma 1.000-2.000 goceng gitu ya. Ini gua beli semuanya sama ini juga, ini totalnya hanya 130.000 ya tadi gua habisnya ya, gua beli di toko elektronik. Ini segini semua cuma habis 130.000. Kalau akinya ini gua aki lama, ini juga nggak tahu masih hidup apa enggak. Kalau enggak gua harus beli lagi. Aduh, modal lagi bro. Ini aki yang lama nih, kalau nggak salah 10 ampere. Ini aki gua yang dulu. Oke bro, kita langsung cobain bikin ya bro ya. Oke bro, ini gua udah selesai bikin chargernya ya bro. Jadi gua bikinnya kayak gini ya, berantakan banget. Gua nggak bisa videoin sambil ngerjain ya, jadi gua ngerjainnya gua skip. Tapi gua akan jelasin ya cara pemasangannya ya. Yang pertama gue jelasin kabel listriknya dulu ya, kabel listrik. Nah ini kabel listriknya ya, warna hitam. Kabel listrik yang warna hitam. Nah ini ya, ini kabel listrik yang warna hitam ini. Oke, sudah fokus ya. Jadi yang satu ke 220 volt, yang satunya ke 0. Oke ya. Ini untuk kabel listrik. Cuma kayak gitu aja masangnya, yang satu di 0, yang satu di 220 volt. Kemudian untuk kabel yang ke aki ya, untuk kabel yang ke aki itu masangnya kayak gini. Jadi yang minusnya itu taruh di CT ya, tengah-tengah ini namanya CT. Nggak kelihatan ya, udah ketutupan kipas ya. Jadi yang ini tuh kipas ya, kipas untuk pendingin aja biar ininya tuh trafonya nggak panas gitu ya. Nah ini agak kelihatan sih ya. Nah tuh. Oke, udah deketin lagi.
Oke. Jadi di sini trapo gua tuh di sini ada yang ini ya, di sini ada 12 volt, yang ini 12 volt. Kemudian yang ujung ini 18 ya, 18. Ini 18. Jadi ini di diodanya ini dioda 6 ampere ini ya. Ini diodanya 6 ampere karena yang 5 ampere nggak ada, jadi gua pakai yang 6 ampere. Ini gua pasangnya di 18 volt ya. Ini 18, ini 18. Jadi diodanya itu digandeng ya. Dioda 2 digandeng jadi satu. Nah, yang minus ini untuk ke aki di sini di CT, yang plusnya ditaruh di dioda ya. Diodanya itu kan yang sebelah sini hitam, terus yang ujungnya itu dia ada putih-putihnya tuh ya. Nah, itu putihnya itu yang plus, jadi putihnya itu yang ke bawah buat naruh kabel yang ke aki. Jadi yang merah ini yang kabel yang ke aki gitu ya. Nah, kayak gitu doang itu sebetulnya udah selesai ya, kan akinya. Jadi kayak gitu doang udah selesai. Untuk bikin akinya itu udah bisa ngecas. Jadi ini yang merah ini kabel merah ini aki ke sini tuh, kabelnya ke sini dia ke dioda. Kenapa fokusnya gonta-ganti sih? Nah, harusnya begini terus gitu loh fokus. Nah, terus yang hitam ini CT ke aki ini gitu. Ini karena gua kabelnya panjang jadi gua susah ngurutnya ya. Pokoknya ini yang dari minus aki ini solderin ke sini ya, ke CT. Kemudian yang merah aki ini solderin ke dioda, ujung dioda sini ya. Jadi diodanya digandeng yang sini. Tapi yang hitamnya ini ke sini gitu ya. Ini kan warnanya ada dua hitam putih ini ya, warna diodanya. Jadi yang putih ke plus, yang minusnya ke sini ke 18 volt. 18 volt, ini 18 volt. Udah gitu doang udah bisa ngecas ya. Untuk listriknya ya ini tadi tinggal ininya ke yang satu ke 0 kabel listriknya ini, yang satunya ke 220 volt, ke sini juga bisa ya 240 volt gitu. Nah, itu udah bisa ngecas ya, kayak gitu doang udah berfungsi. Cuma ini gua tambahin kipas gitu ya, sama lampu. Ini kan ada lampunya nih ya. Ini gua tambahin lampu buat inian doang, buat indikator. Jadi kalau dicolokin ke listrik lampunya itu nyala, berarti tandanya udah masuk listrik gitu doang ya, hanya untuk penanda aja gitu, lampu indikator. Kalau kipasnya ini hanya untuk pendingin aja gitu ya. Jadi nggak ada kipas, nggak ada lampu juga nggak masalah gitu. Maksudnya udah bisa ngecas gitu, nggak usah dikasih ini juga nih, ini kan elko. Terus gua kasih juga dioda yang kecil nih, dioda yang 1 ampere. Nah, nggak ada ini juga nggak masalah gitu, jadi dia udah bisa ngecas gitu. Tetapi biar lebih awet jadi gua kasih kipas gitu, biar lebih dingin gitu ya. Kemudian lampunya juga biar ada indikatornya, kalau dicolok ke listrik terus nyala gitu, jadi gua pasangin lampu. Nah, jadi kalau untuk masang lampunya ini ada 2 kaki ya. Ini gua masih punya lampu yang 2 kaki. Jadi kalau yang kakinya panjang berarti plus, yang pendek berarti minus ya. Nah, yang plusnya itu disambungin ke sini ya, ke apa ini,
Ini namanya resistor ya, resistor 1 ampere ya. Kalau ada yang 2 ampere dia hanya butuh 1 ya, karena ini gua nggak ada yang 2 ampere, jadi resistor 1 ampere gua gandeng gitu. Gua gandeng ke kabel merah ya, kabel merah. Nah, kabel merahnya ini tinggal kita solderin ke sini ya, ke bawah yang 12 volt ya. Ini 12 volt ya yang bawah. 12 volt. Fokusnya ini aneh sih, berubah-berubah sendiri. Jadi yang merah ini 12 volt sini, terus yang minusnya ke 0 gitu ya, taruhnya di sini. Ini untuk lampu sama kipas ya. Jadi ini yang satu kabel lampu, yang satu kabel kipas min gitu ya. Yang ini plus lampu sama plus kipas gitu ya. Jadi kipas sama lampu sama-sama digandeng ke sini gitu. Tuh ya, tinggal gandengin aja ke sini. Tuh untuk lampu gitu. Nah, yang ini kan yang minusnya nih. Ini minus. Minusnya ya udah ke sini tuh, ke sono, ke 0 ya. Tuh ke sini ke 0. Kemudian yang hitam yang kabel hitam yang satunya lagi ke 0 juga, itu kabel kipas. Ya, ini yang kecil ini kabel kipas nih. Tuh. Ini yang plus ke 12 volt. Sama plus yang dari lampu nih ya, lampu. Udah paham ya, cuma kayak gitu doang. Yang penting kalian kalau misalkan kalian mau bikin charger kayak gini, kalian tuh melihat video ini sambil kalian praktekin satu persatu gitu, jadinya pasti jadi gitu ya, gampang gitu. Jadi jangan dilihat sampai selesai dulu gitu. Ya nggak apa-apa sih, kalian lihat dulu sampai selesai, habis itu kalian lihat lagi sambil diikutin satu persatu gitu, pasti bakalan jadi gitu ya. Nah, berarti untuk lampunya udah, lampu sama kipas itu sama jalurnya gitu ya. Kalau kipasnya itu nggak dikasih apa-apa ya, jadi kipasnya itu langsung aja, kabel kipasnya itu plus langsung ke sini ke 12 volt, yang minusnya ke 0. Jadi kalau kipas nggak dikasih apa-apa, kalau lampu itu harus ditambahin resistor 2 biji. Karena ini resistornya cuma satu, resistornya cuma 1K ya. Kalau ada resistor yang 2K gitu, cukup satu aja gitu. Soalnya kalau 1K takutnya ininya cepet rusak gitu ya, lampunya putus. Kemudian udah ya, cuma begitu doang kok. Nah, yang ini yang elko. Kalau yang elko itu, kalau elko yang coklat begini dia berarti plus ya, atau yang kaki ininya panjang itu berarti plus gitu ya. Kalau yang minus itu, nah ini yang ada tanda lambang putih begini berarti ini minus gitu ya, elko-nya. Nah, elko yang plus ini disambungin dengan dioda plus. Dioda plus itu yang putih ya, yang ujungnya putih. Jadi kalau yang hitam itu dia minus. Nah, jadi di plus dengan plus. Jadi plus dioda digandengin dengan plus elko gitu ya. Elko-nya itu yang 25 volt 1000 UF ya. Nah, ini tuh elko-nya. Kemudian yang plus ini tinggal disolderin aja ke sini, plus
kayak gitu aja. Yang min tinggal gandengin aja ke min, ya udah beres gitu. Jadi intinya plus minus doang gitu ya, tinggal gandeng-gandengin aja, plus minus aja terus gitu ya. Oke, jadi ini semua udah dibahas semua ya. Kalau yang putih-putih ini tali rapia ya bro ya. Kalian jangan perhatiin ini tali rapia, supaya ini kalau kabelnya gua tarik nih tuh, jadi ininya nggak ketarik, nggak hancur nanti gitu. Ininya kan gua bundel nih ya, ini udah gua bundel tuh, jadi nggak bisa ditarik tuh kencang. Nah ini kan karena gua bikinnya asal jadi aja dulu, yang penting gua besok bisa jualan gitu. Ini soalnya gua pakai untuk ngecharger akinya gua pakai untuk muter dinamo, karena gua mau jualan harum manis besok gitu. Kemudian untuk apanya lagi, ya udah habis. Ini juga tali rapia. Nah kalau misalkan mau rapi, tinggal dibikinin aja pakai tiplek sama kayu, dibikinin kotak aja gitu, segi 4 gitu ya. Udah jadinya rapi semua gitu, dibikinin kotak gitu. Jadi ini semua nggak kelihatan ada di dalam kotak gitu ya, gitu. Nanti juga ini punya gua bakalan begitu, nanti bakalan gua rakit ulang, tinggal gua bikinin kotaknya aja gitu. Yang penting ini komponennya udah tersambung semua, udah dirakit semua. Oh iya, ini satu lagi belum gua jelasin, satu lagi yang ini ya, yang ini belum gua jelasin. Ini adalah yang ini ya, ini adalah sekring ya, pemutus arus. Jadi kalau misalkan terjadi konsleting, misalnya salah colok gitu akinya gitu ya, akinya ini kan ada plus ada minus, salah colok gitu ya kan, salah colok, yang minus malah dicolokin ke plus gitu, terbalik dalam waktu yang lama gitu nyolokinnya. Misalkan berapa menit gitu ya, 5 menit mungkin gitu ya, maka trapunya ini nggak rusak gitu ya, trapunya nggak rusak. Jadi yang rusak bakalan ininya, skringnya, tempat skringnya ini nggak rusak. Jadi yang rusak itu hanya ini kalau dibuka, nah jadi ininya putus skringnya gitu. Jadi trapunya ini aman gitu, nggak rusak. Kalau nggak pakai skring ini bahaya ya, trapunya nanti bisa gosong gitu ya. Makanya ini dipakein skring buat pengaman ya, pemutus arus. Nah untuk skringnya itu, jadi yang kabel ke aki ya, yang kabel positif aki ini yang merah ini itu kan di solder ke dioda yang sini ya, dioda yang sini ya, disolderin. Nah jadi jangan disolder dulu gitu, jangan disolder dulu, tapi digandeng ke sini, ke ke skring ya nih tuh ya. Jadi dia harus melewati skring dulu gitu. Jadi kabel skringnya itu ada 2 kan tuh. Nah, kabel skringnya itu digandeng ke kabel aki yang plus, kemudian yang kabel yang satunya lagi ya, yang satunya lagi solderin ke sini gitu, ke dioda ini, ke kedua dioda. Kayak gitu doang caranya ya. Oke, jelas banget ya. Ini aku jelasinnya bener-bener sangat-sangat jelas, gampang banget. Kalian kalau ngikutin ini dari awal pasti bisa, tinggal kalian lihat sambil diikutin satu persatu gitu ya. Kalau misalkan kalian mau bikin gitu ya kan.
Kalau nggak bikin cuma mau nonton doang ya juga nggak apa-apa gitu ya kan, yang penting sambil di subscribe gitu ya. Kemudian apakah ini benar-benar berfungsi atau tidak gitu ya, apakah saya hanya membuat ini asal-asalan aja gitu, asal-asal solder-solder doang, terus gua ngoceh-ngoceh gitu ya, hanya sekedar untuk konten gak jelas gitu ya kan. Mari kita buktikan apakah ini benar-benar bisa mengecas aki atau tidak gitu ya. Ini ya, ini colokan ya, colokannya. Oke. Nah, oke, ini akan gua colokin ya. Nanti ini kalau ini gua colok, lampu ini bakalan nyala, kipasnya juga bakalan muter ya. Kasih lihat nih ya, perhatiin ya, ini gua akan colokin. Nah, muter kan kipasnya kan, lampunya juga nyala tuh, nyala lampunya, kipasnya juga muter tuh ya. Oke, berarti ini berfungsi. Tapi ini kan baru baru kipas ya, baru kipas sama ini, kita taruhin tisu ya tuh ya, terbang-terbang ya. Ini kan baru lampu indikator ke listrik. Nah, untuk membuktikan apakah chargernya ini benar-benar mengecas aki apa enggak, nah ini kita colokin ke aki ya, kita colokin ke aki, kita agak giniin dulu. Sebentar. Oke ya. Ini udah kelihatan ya akinya. Nah, di sini gue punya ini dinamo. Ini dinamonya nggak muter ya, nggak muter. Nah, ini udah ada kabelnya ya, nih kabel dari dinamo tuh ya. Kabelnya itu ada dua. Kalau dinamo itu dia bolak-balik nggak apa-apa, cuman dia akan berbeda putarannya doang gitu ya. Ini ya, nah kabelnya ada dua. Ini gua kabelnya jelek-jelek ya, karena gua nggak punya kabel. Ini kabelnya ada dua. Terus ini colokannya ya, colokan satu, colokan dua, dan di sini gua pakai saklar. Oke, gua akan colokin ke sini, seret. Terus yang satu lagi gua colokin ke sini. Nah, nggak muter kan itunya kan. Dinamonya nggak muter. Ini gua ceklekin ya, gua ceklekin tuh, muter ya, ada suaranya ya. Ini gua matiin. Sekarang gua matiin. Nah, berhenti kan. Nah, terus sekarang ini nyala ya, nyala. Ini gua cabut nih aki listriknya nih. Ini gua cabut aki listriknya. Mati kan kipasnya. Masih muter, tapi udah pelan karena masih ada cas, masih ada isinya akinya. Soalnya ini akinya bener-bener habis banget, ini udah berapa tahun nggak dipakai. Tuh, mati kan. Tuh ya, ini saklarnya udah on nih. Kalau begini off, kalau di nolin, kalau di strip gini on. Tuh nggak nyala kan. Padahal masih dicolok kan, nggak nyala kan. Tuh diem tuh. Nah, kalau gua colokin listriknya,
Gua colokin ke listrik ya, tuh nyala kan, berarti akinya ini tercharger oleh dia gitu ya. Jadi chargernya ini berarti berfungsi gitu, dia berarti ngecas aki gitu ya kan. Jadi gua bikin chargernya ini berarti beneran bener gitu ya, jadi bukan asal bikin gitu, jadi beneran berhasil gitu. Nah jadi kalau kalian mau nyoba bikin ya seperti itu yang tadi gua jelasin gitu ya, pasti bakalan berhasil kalau kalian ngikutinya, nonton sambil diikutin gitu. Oke kalau gitu cukup sampai sini dulu ya bro ya, untuk video membuat charger aki gitu. Charger aki ini cocok juga buat selain untuk muter dinamo aromanis, bisa juga sebagai kalau misalkan motor matic yang kehabisan chargernya gitu ya, kehabisan akinya, habis strumnya gitu, bisa juga dipakai untuk charging gitu ya. Oke bro, see you next time ya bro.